Balon udara berukuran besar yang dipasangi puluhan petasan meledak dan terbakar sebelum berhasil mengudara. Akibatnya 4 remaja mengalami luka bakar serius. Reskrim Polsek Wangon berhasil mengamankan 2 orang lelaki yang melakukan aksi begal motor Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat mengevakuasi truk pengangkut semen yang terperosok di jalan daerah Rimbo, Kecamatan Talamau. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Selasa 14 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Setelah sempat buron, seorang residivis sekaligus pelaku penganiayaan dengan pemberatan yang terjadi pada bulan April lalu di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, akhirnya berhasil ditangkap tim Jatanras Polda Babel. Pelaku ditangkap tim Jatanras Polda Babel saat berada di Jalan Depati Hamzah Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang. Kasubdit Penmasbid Humas Polda Bangka Belitung AKBP Iqbal Surbakti mengatakan pelaku juga merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun 2018 lalu dan kasus pengancaman pada tahun 2022. Pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan berat menggunakan senjata tajam terhadap korban seorang wanita berinisial ENS. Pelaku berdalih perbuatannya dilakukan karena memiliki dendam pribadi terhadap keluarga korban. Atas kejadian tersebut, tim langsung membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, kemudian melimpahkan pelaku beserta barang bukti ke unit reskrim Polsek Pangkalan Baru, Polresta Pangkal Pinang, guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat pada bagian tangan. Tim Jatanras Ditreskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menangkap seorang pelaku penganiayaan berat atas nama Edi, umur 26 tahun. Pelaku merupakan warga Desa Air Mesu. Yang bersangkutan ditangkap di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Pangkalan Baru di Jalan Depati Hamzah. Pada saat ditangkap, pelaku mengaku perbuatannya. Kemudian pelaku berdalih bahwa penganiayaan berat itu dilakukan atas dasar dendam pribadi. Korban adalah seorang perempuan dengan inisial ENS. Pada saat mencari barang bukti, pelaku berusaha melarikan diri. Akhirnya petugas melakukan tindakan tegas terukur. Atas perbuatan pelaku kini dibawa di Polsek Pangkalan Baru untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, unit reskrim Polsek Wangon, Polresta Banyumas berhasil mengamankan 2 orang lelaki yang melakukan aksi begal motor.
Kedua lelaki berinisial GYR 24 tahun dan DYN 24 tahun diamankan atas dugaan kasus tindak pidana perampasan sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasitepu melalui Kapolsek Wangon AKP Wawan Dwi Laksono mengatakan pelaku mengambil atau merampas sepeda motor korban dengan cara memepet sepeda motor korban, lalu pelaku menodongkan pisau ke korban agar menyerahkan sepeda motornya. Setelah menindaklanjuti laporan, petugas kemudian berhasil mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti sepeda motor korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat pasal 368 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Polsek Wawan Polresta Banyumas berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial GYR 24 tahun dan DYN 24 tahun warga Kecamatan Lumbir. Diamankan pada hari Senin 13 Mei 2024. Kedua lelaki tersebut diamankan atas dugaan kasus tindak pidana perampasan sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Desa Banteran, Kecamatan Wangon pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 02.00 dini hari. Kedua pelaku diancam pasal 368 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemirsa, Polres Tanjung Balai menggelar konferensi pers ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Yon Edi Winara di lapangan apel depan Polres. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya 16 unit sepeda motor, 1 unit handphone, 1 buah kunci T, 3 set pakaian, rekaman CCTV, dan 3 buah BPKB dan STNK. Kita bagi 3 klaster, 3 kelompok, berarti sudah berdasarkan indikator-indikator wilayah aksi, keterkaitan hubungan komunikasi interaksi di antara mereka, dan kemudian bagaimana jalur modus operandi yang dilakukan sampai dengan penadah. Untuk dapat dikategorikan sebagai ini sindikat apa tidak, saya rasa ini adalah kegiatan yang berulang, tinggal hanya masalah bahasa saja. Ulang dan kita masih terus kembangkan. Untuk penadah itu ada 3 orang. Dari 8 ini memang hanya ada 7 yang curangan. Jadi dia estafet terus, kita tangkap dari barang bukti ke barang bukti, kita kembangkan sehingga totalnya jadi 16. Jadi kalau penadah ini, namanya penadah kan dia menerima. Tentunya dia sudah punya koneksi menerima barang-barang yang tidak ada dokumennya. Dari laporan tadi ada juga yang berasal dari luar daerah. Jadi penadah itu, yang menadah unit-unitnya ini ada yang dari Tanjung Balai, ada juga yang dari luar. Salah satu di antaranya adalah bukti kasus pembobolan ATM di Polda Jambi atau wilayah Jambi. Inisialnya BP alias D, 37 tahun. Alamatnya di warga Pantai Burung, Tanjung Balai Selatan. Jadi yang salah satunya di sini. Beralih ke informasi lain, kasus pencurian hewan ternak sedang marak terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo. Beberapa warga mengeluhkan terkait kehilangan hewan ternak kambing saat malam hari. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunario didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus menjelaskan bahwa ada beberapa warga yang melaporkan ke pihak kepolisian baik Polsek Jajaran maupun Polres Purworejo perihal kehilangan kambing. Setelah dicek, ternyata 2 ekor kambing Jawa jenis kelamin jantan dan betina milik korban telah raib di gondol pelaku dan mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah.
Setelah mendapat laporan, tim Reskrim Polres Purworejo melakukan serangkaian penyelidikan hingga diketahui sebanyak 4 orang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata kelompok pencuri ternak tersebut telah melakukan beberapa pencurian kambing sebanyak 24 ekor di 12 TKP berbeda. Dari keterangan para pelaku, hasil curian tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar hutang, dan untuk berfoya-foya. Petugas juga mengamankan beberapa bukti antara lain 2 unit mobil, 1 buah terpal, dan uang tunai sebesar Rp700.000. Akibat dari perbuatannya, pelaku dipersangkakan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Daripada kami ambil tindakan tegas. 8. Apa pekerjaannya? Petani. Petani di mana? Petani apa? Pemirsa, sebuah balon udara asap berukuran besar yang dipasangi puluhan petasan meledak dan terbakar sebelum berhasil mengudara. Akibatnya 4 remaja yang berada di bawahnya mengalami luka bakar serius. Insiden itu terjadi di tepi lapangan desa yang berdekatan dengan pematang sawah di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kapolsek Balong AKP Agus Wibowo mengatakan 4 remaja yang menjadi korban kini dirawat intensif, 1 orang diantaranya bahkan harus dirujuk ke IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo karena luka bakar di sekujur tubuh. Kejadian tersebut bermula dari sekelompok remaja yang hendak menerbangkan balon udara asap berukuran besar. Ketinggian fisik balon diperkirakan antara 7 hingga 10 meter dengan diameter tengah sekitar 5 meter. Namun, balon udara yang disertai dengan puluhan petasan tersebut tiba-tiba meledak saat hendak diterbangkan. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti dari peristiwa tersebut, diantaranya berupa sumbu balon, kertas bekas petasan, petasan yang belum meledak, dan plastik balon. Sejauh ini pihaknya telah melakukan pendataan kepada warga atau pemuda yang telah terlibat dalam penerbangan balon udara tersebut, termasuk asal muasal pendanaan pembuatan balon. Sementara itu, Polresta Yogyakarta menerima penyerahan pelajar SMA sederajat yang diduga akan melakukan tawuran antar pelajar oleh Sat Sabara Polresta Yogyakarta, Satlantas Polresta Yogyakarta, dan Polsek jajaran. Petugas mengamankan sejumlah pelajar SMA sederajat Kota Yogyakarta yang diduga akan melakukan percobaan tawuran antar pelajar yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pelajar tersebut. Dari hasil patroli tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 buah petasan kembang api, 2 buah piloks, 1 unit kendaraan roda 2, dan 2 unit handphone. Patroli pelajar ini berawal dari laporan masyarakat akan adanya sekelompok anak muda berpakaian seragam sekolah abu-abu putih yang berkerumun di Jalan Sido Bali Umbul Harjo. Selanjutnya, regu patroli mendatangi TKP dan membubarkan kerumunan tersebut untuk diamankan ke Mako Polresta Yogyakarta. Sebanyak 23 orang didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi kegiatan tersebut agar terhindar dari tawuran perkelahian atau kejahatan jalan. Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat mengimbau pengendara agar meningkatkan kewaspadaan jika melewati jalan Provinsi Simpang 4, Talamau Panti, Kabupaten Pasaman, karena rawan longsor dan tanah amblas. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kabak Ops Kompol Muzendra mengatakan volume kendaraan di jalan lintas provinsi, tepatnya jalur Simpang 4, Panti, meningkat dalam 2 hari terakhir. Imbas putusnya jalan nasional yang berada di kawasan Silaing, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu lalu. Terbukti adanya truk pengangkut semen dari Kota Padang menuju Penyabungan yang terperosok masuk lubang di Jalan Daerah Rimbo, Kecamatan Talamau, dan mengakibatkan arus lalu lintas terganggu hingga terjadi antrean kendaraan roda 4.
Namun berkat kerjasama semua pihak, akhirnya truk itu bisa keluar dan arus lalu lintas kembali lancar. Pengendara yang melintas diimbau agar tetap hati-hati melalui jalur simpang 4, Talu, Panti karena kontur tanah yang masih labil pasca gempa beberapa waktu lalu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.